Assalamualaikum. Kami dari Mahasiswa Sains Salatiga akan sedikit berbagi ilmu tentang psikolog perkembangan, yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan otak. Sebelumnya di sini kami akan memperkenalkan teman-teman kami. Saya sendiri Sofia Heronisa, dan saya Muhammad Rafiq Rosman. Saya Fajar Istiqomah. Demikianlah perkenalan dari kami. Oke, di sini kami akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan otak. Demikian menurut Taufik, apa sih faktor yang mempengaruhi perkembangan otak itu? Ini faktor mempengaruhi perkembangan otak itu dimulai ketika masa janin, yaitu ketika itu bayi di dalam kandungan si ibu. Ketika bayi di dalam kandungan itu otaknya itu dipengaruhi, perkembangan otak itu dipengaruhi ketika ibunya itu beraktivitas di luar. Yaitu salah satu contohnya yaitu ketika ibunya berolahraga, itu dipercaya itu olahraga bisa mengoptimalkan kerja otak di dalam janin itu. Juga aktivitas ibu mendengarkan musik, itu juga musik dipercaya sebagai salah satu untuk membantu mengoptimalkan perkembangan otak pada janin. Juga komunikasi yang baik antara si anak dan si ayah itu sendiri juga bisa merangsang optimalnya perkembangan otak. Selain itu juga kegiatan positif seperti membaca. Ibu yang suka membaca itu juga diharapkan juga dapat mengoptimalkan perkembangan otak pada janin. Juga asupan gizi yang cukup seperti susu, juga buah itu juga bisa untuk mengoptimalkan perkembangan otak pada si janin. Itulah faktor yang mempengaruhi perkembangan otak ketika di dalam masa kandungan. Oke, selanjutnya yaitu perkembangan otak setelah bayi lahir. Perkembangan otak setelah bayi lahir itu dipengaruhi oleh asupan ASI dan gizi. ASI dan gizi mengandung DHA, laktulosa, laktoferin yang dapat melindungi tubuh dan menutrisi otak sehingga otak dapat berkembang dengan baik. Selain ASI dan makanan bergizi, otak dipengaruhi oleh pola asuh orang tua, lingkungan bermain, lingkungan di mana ia tinggal. Jika ASI dan asupan bergizi serta pola asuh dan lingkungan di mana ia tinggal itu baik dan seimbang, anak akan dapat berkembang secara optimal. Anak bisa tidur miring, tengkurap, merangkak, duduk, dan berdiri tepat pada waktunya. Dan jika untuk tahap selanjutnya perkembangan otak bisa maksimal, maka anak itu dapat menjadi anak yang cerdas, anak yang dapat mengembangkan bakat-bakatnya seperti membaca, melukis, bermain musik, dan menari. Berbeda jika si anak itu otaknya itu tidak berkembang dengan baik. Jika otaknya tidak berkembang dengan baik, maka anak lebih kemurung, malasan untuk belajar, bingung apa yang harus ia lakukan, dan sering menangis karena dia tidak tahu apa yang harus ia lakukan dan dia tidak tahu bagaimana dia menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapinya. Kiranya cukup sekian penjelasan tentang faktor yang mempengaruhi otak setelah bayi lahir. Kesimpulannya gimana, Mbak? Jadi kesimpulannya yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan otak ketika bayi itu dalam kandungan itu adalah faktor dari ibunya sendiri. Jika ibunya makan makanan bergizi, kemudian olahraga, namun jika ibunya melakukan aktivitas yang positif, maka otak di dalam anak atau janin itu juga dapat berkembang dengan baik. Kemudian faktor yang mengarah perkembangan otak setelah bayi itu lahir itu adalah asupan gizi, ASI, pola asuh, dan lingkungan di mana tempat ia tinggal. Itulah kesimpulan dari yang dapat kami sampaikan. Habis. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata atau kekurangan mohon dimaafkan. Demikian sedikit dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.